نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله منشي الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa qarabatihi, summa ila sahibi musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Habib Abdullah Al-Haddad wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina ajma'in, summa ila arwahi masyayikhina wa masyayihina fiddin bi anna Allah yataghassana wa iyyahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinumul jannah wa yu'li darajatihim. Nas'aluka as-sihha was-salama wal afi wal barakah lana wa li auladina wa li banatina wa li dzurriyyatina wa li jama'atina wa lil muslimin wal muslimat. Syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kemudian kita buka kitab pedoman kita pada kesempatan pagi hari ini. Dipersilakan Zaid untuk baca
Ya, ayo silakan. Yang keras deh. Ala arba'i marotiba, jangan ditanwinin. Al-ula takallupan istilaul mazkuri al mazkuri wastighraquhu bihi wal martabatul ula qalilatun naf'i wa dha'ifatul asari biha zikral lisani intaha kan fi'il madi kalamuhu bimaknahu wala syakka anna zikral lisani qalilul faidati walakinnahu khairun min tarkiz zikri ra'san. Inna lanazkurullaha wa la najidu huduran ihmadullaha zayyana jarihatan bizikrihi bil lisani. Ya cukup coba Agung baca Agung. Ihdoro ya qalbihi yasiru hatta kan amil nasab yasiru itu asalnya fi'il mudhari marfu. Nah ada hatta jadi dinasabkan hatta yasira tuh, jadi hatta itu termasuk amil nasab kan ada 10 tuh ya, ini diantaranya hatta. Nah fi'il madi ya fi'il mudhari itu yasiru. Nah setelah masuk hatta maka jadi hatta yasira, dibaca fathah ra-nya. Iwazibu wazoba iwazibu fa'ala yufa'ilu. Nah itu wazannya. Hatta amil nasab. Kalau habis hatta apa? Nah yazuko. Itu perlu dibiasain. Baca kitab itu perlu dibiasain Bapak Saudara, apalagi nih yang muda-muda. Saya berharap nih yang muda-muda biar ayo perhatiin. Itu kalau hatta ya biasa kalau habis hatta ke fi'il mudhari dibaca nasab. Jangan baca hatta yazuku, jangan. Hatta yazu. Iya. Iya benar. Ayo. Watas rukok lagi. Itu wawunya huruf atap namanya. Ayo.
yahduru. Sebab yahduru kan kagak ada amil nasab. Ya, enggak ada yang menasabkan, enggak ada yang menjazamkan, berarti fi'il mudhari marfu. Ya, jadi selama fi'il mudhari enggak ada amil nasab, enggak ada amil jazam, ya diropakan yahduru. Kalau masuk hatta yahduru. Kalau masuk lam yahdur. Ini enggak ada hatta, enggak ada amil nasab, enggak ada amil jazam. Ya udah ropa yahduru gitu. Fa inda zalika yahduru la yumkinuhu anil zikri. Anna lizikra, masa nggak boleh. Iya, anna lizikri, lamnya kan huruf jar. Ya, huruf jar itu menjarkan. Anna lizikri. Wa anna hala, ya halam mudhof, az-zikri mudhof ilaih. Ini yang begini-begini harus dipahami. Ya, harus kenal mudhof ilaih. Nah, seperti itu. Makanya harus dibiasain. Halaz zikri. Ayo. Ahammuha ropa wa'a kaduha lagi. Ahammuha yasilu wasola yasilu, fi'il madinya wasola, fi'il mudharinya yasilu. Ya, tuh kalau sholla yusolli beda ada ya-nya. Ya, sholla yusolli. Ya, ini wasola yasilu. Ya, silakan. Terus. Wasamarotihil maksudati. Ya cukup dah, cukup. Iya cukup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala hujjatul islami rahimahullahu az-zikru ala arba'i maratiba. Ini saya ajarin ilmu nahwunya, ilmu sorobnya, khusus nih muda-muda sebagai generasi. Ya, nanti jadi ustadz biar paham kitab kuning. Ya, qala fi'il madi, hujjatul islami itu hujjatu jadi fa'il, hujjatu mudhof, al islami mudhof ilaih. Rahimahullahu itu jumlah ya du'aiyah, rahimah fi'il madi, hu-nya jadi maf'ul muqaddam, Allahnya jadi fa'il. Az-zikru itu maqulul qaul, jadi mubtada. Ya, kemudian ala arba'i marotibah tuh, ala arba'i marotibah jumlahnya jadi khobar dari az-zikru. Ala tuh huruf jar, arba'i majrurun, dijarkan alamat jarnya dengan kasroh. Arba'i mudhof, marotiba itu mudhof ilaih. Kenapa mudhof ilaihnya alamat jarnya dengan fathah? Karena marotiba itu isim ghairu munsharif. Kalau isim ghairu munsharif itu ya ropaknya dengan domah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan fathah. Tuh. Jadi ya arba'i marotiba. Nah, bacanya begitu. Saya ulangi. Qala hujjatul islami rahimahullahu al-zikru ala arba'i maratiba.
Itu baca begitu tuh ada alasannya. Jadi baca kitab itu baca doma, fathah, kasroh, ada alasannya masing-masing. Di i'rab namanya, ngi'rab. Kalau sorobnya, tasrifannya qala fi'il madi. Ya qala yaqulu qaulan. Ya itu qala fi'il madi. Nah, begitu. Nah, biasanya kalau habis fi'il ada fa'ilnya. Tuh hujjatu jadi fa'il. Nah, kemudian ini kalimat hujjatul Islam ada dua kata. Yang satu enggak pakai alif lam, yang satu pakai alif lam. Itu biasanya tarkibnya tarkib idopi. Ada mudhof, ada mudhof ilaih. Tuh rahimahullah itu ya jumlah du'aiyah. Jumlah du'aiyah rahimah fi'il madi, hu-nya jadi maf'ul muqaddam, Allahnya jadi fa'il. Jadi semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Nah, az-zikru ala arba'i maratiba itu maqulul qaul daripada qala. Gitu ya. Ya, nih yang muda-muda maksudnya. Kalau yang tua mah dengerin aja dah. Ya, begitu yang muda-muda saya berharap supaya ayo biar ada motivasi untuk bisa baca kitab. Ya, bisa baca kitab. Ini sekarang orang susah nyari bisa baca kitab. Ya, begitu. Jadi, ayo kita semangat. Yang muda-muda semangat terus biar bisa ya memahami kitab kuning. Jadi berkata Hujjatul Islam. Hujjatul Islam ini Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi namanya Hujjatul Islam siapa? Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Orang kenalnya dengan Imam Al-Ghazali. Ya, siapa sih namanya? Imam Al-Ghazali. Namanya Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Beliau bilang zikir itu terbagi menjadi 4 martabat, 4 tingkatan. Jadi zikir kata Imam Al-Ghazali terbagi menjadi 4 martabat. Al-ula martabat yang pertama zikrul lisani, yaitu zikir lisan pakot, zikir dengan lidah saja. Wasaniyatu zikrul qalbi ma'al lisani takallupan. Yang kedua zikir hati disertakan dengan lidah tapi dipaksain. Itu namanya takallupan, dipaksa. Zikir hati disertakan dengan lisan secara ya takallub, dipaksakan. Ayo paksain biar bisa. Ya hatinya zikir, lisannya juga zikir. Wasalisatu zikrul qalbi taba'an. Yang ketiga zikir hati taba'an tentunya biasanya wahuduruhu ma'al lisani. Hadirnya juga bersama dengan lidah. Itu yang ketiga. Hatinya zikir dan itu pasti lisannya juga zikir, hudur. Min ghairi takallupin, tanpa takallub. Emang udah begitu dia bisa. Zikir hati tapi lidahnya juga zikir. Itu enggak takallub. Ya, artinya enggak dipaksakan, udah terbiasa. Warabi'atu yang keempat istilahul mazkuri alal qalbi, yaitu penguasaan yang telah disebutkan tadi, zikir qalb, zikir lisan, ya itu alal qalbi di atas hati, wastighraku bihi, dan dia udah mendalaminya benar, udah istighraq. Jadi orang kalau udah zikir hati, zikir lisan, istighraq, ya dia tercebur di situ. Ya kalau orang tenggelam tuh, ya itu namanya udah istighraq nih. Jadi hatinya, ya lisannya udah tercebur ke situ. Sehingga dia udah benar-benar Allahnya udah mantep. Ya itu martabat yang paling tinggi, yang keempat. Qala berkata Imam Al-Ghazali, wal martabatul ula, bermula martabat yang pertama, tingkatan yang pertama apa? Zikir dengan lidah saja. Itu martabat yang pertama. Zikir dengan lidah saja. Qalilatun naf'i, kurang manfaatnya. Wa dha'ifatul asari, dan lemah pengaruhnya. Jadi kalau kita cuma ya la ilaha illallah, cuma lidahnya doang,
Nah, kata Imam Al-Ghazali itu adalah tingkatan yang pertama. Masih bagus, cuma kurang manfaat dan lemah pengaruhnya. Asarnya masih lemah, manfaatnya masih kurang. Tapi nggak apa-apa, belajar dulu yang pertama. La ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Belajar aja dulu lisan, walaupun hatinya belum bisa. Tapi nanti lama-lama ya disampaikan terus ke hati. Sehingga dengan takallub dipaksain terus. Insya Allah nanti zikir lisan plus zikir hati. Nah, nanti akan mencapai martabat yang kedua, bahkan yang ketiga. Bahkan bisa istighraq. Orang kalau udah istighraq tuh, la ilaha illallah, udah nggak ada lagi. Udah dia seperti kalau orang dalam laut udah tercebur ke dalamnya, udah tenggelam di situ. Nah, itu masya Allah. Ya seperti itu. Ya, jadi awalnya memang pertama dulu, walaupun yang pertama nilainya paling rendah. Kata Imam Al-Ghazali, kalau zikir bil lisan itu paling rendah sebenarnya. Kurang manfaatnya, pengaruhnya pun enggak begitu besar. Tetapi ini awal, silahkan. Enggak apa-apa, namanya orang belajar. Daripada dikagak zikir, lebih bagus zikir. Walaupun hatinya belum mantap, belum konsen. Kadang-kadang masih error. Hatinya error kemana-mana. Mulutnya la ilaha illallah, tapi hatinya error kemana-mana. Enggak apa-apa. Awal-awal terus pelajari. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali. Yakni maksudnya biha dengan ya martabat yang pertama ini, zikrul lisani ma'a ghaflatil qalbi. Zikir dengan lidah tapi hatinya lalai. Intaha, selesailah apa yang dikemukakan ya oleh siapa? Kalamuhu, oleh kalamnya Imam Al-Ghazali. Itu intaha itu fi'il madi. Intaha ya membutuhkan kepada fa'il. Itu fa'ilnya kalamuhu ya. Bimaknahu, maknanya wala syakka, dan tidak diragukan. La, kalau masuk ke kalimat itu kalimatnya enggak boleh pakai tanwin. La syakka, la raiba, la haula wala quwata. Tuh. I'lam annala tansibun nakirat bi ghairi tanwinin. Itu kalau di dalam kitab Jurmiyah begitu. I'lam annala tansibun nakirat bi ghairi tanwinin. Ketahuilah sesungguhnya la itu menasabkan isim nakirah enggak boleh pakai tanwin. La rajula, la haula wala quwata, la syakka, la raiba fihi hudallil muttaqin. Itulah raiba. Ya, itu begitu Bapak Saudara. Jadi wala syakka, enggak diragukan, anna zikrul lisani, bahwasanya zikir pakai lidah, ma'a ghaflatil qalbi, disertai lalai hatinya, qalilul faidati, sedikit faidahnya, wan naf'i, sedikit kemanfaatannya. Ya, jadi faidahnya masih sedikit, manfaatnya juga masih sedikit. Walakinnahu, akan tetapi, khairun, itu bagus, min tarki zikri, daripada dia tinggalkan zikir roksan sama sekali. Jadi nggak apa-apa, daripada kagak zikir sama sekali lebih bagus zikir, walaupun faedahnya masih sedikit, manfaatnya masih sedikit karena lalai hatinya. Tapi itu masih lebih bagus kebanding daripada dia tidak berzikir sama sekali. Jadi nggak apa-apa Bapak Saudara, kita lagi belajar, ayo kita zikir aja. Walaupun mulut kita zikir, hati kita masih belum mantap. Ya, itu nggak apa-apa. Masih khairun, itu masih lebih bagus. Min tarki zikri, daripada kita meninggalkan apa? Meninggalkan berzikir. Kila, dikatakan di ba'dil arifin, kepada sebagian orang-orang yang udah arif, yang udah kenal sama Allah. Itu namanya arifin. Orang-orang yang sudah benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inna lanazkurullaha, sesungguhnya kami zikir kepada Allah, wala najidu huduran, tapi kami belum menemukan hudur, konsentrasi mantap dalam hati. Faqala, maka ia bilang begini, ihmadullaha, udah pujilah Allah Subhanahu wa taala, allazi zayyana jarihatan min jawarihikum, yang Allah itu sudah menghias anggota-anggota dari anggota tubuh kamu,
bizikrihi dengan zikir kepadanya. Tetap kita bersyukur kepada Allah, memuji alhamdulillah, walaupun baru lidah yang zikir, hati belum, itu tetap kita bertasakur, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah sudah menghiasi ya anggota-anggota tubuh kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayan bagi maka sepantasnya liman akhadha bizikri, bagi orang-orang yang sudah memulai zikir bilisanihi dengan lidahnya. Sepantasnya bagi orang yang sudah memulai zikir dengan lidahnya, ayatakalap, dia harus bebankan apa? Ihdara qalbihi, menghadirkan hatinya, ma'al lisani, bersama dengan lidahnya, hatta yasira dzakiran, sehingga jadilah dia itu berzikir bihima jami'an, dengan dua-duanya, zikir dengan lisan, zikir dengan hati, jami'an, semuanya, takallupan, dipaksakan, fi awalil amri, di awal yang pertama. Tuh, di persoalan yang pertama. Jadi kita nih lagi belajar, nih kata pengarang kitab Al-Habib Abdul Al-Haddad, sekarang biarin aja zikir dulu bil lisan. Tapi sementara kita belum bisa hudurul qalbi, kita paksain. Ayo takallub, kita paksain terus bagaimana supaya mulut kita zikir, hati kita zikir juga. Nah, nanti lama-lama bisa tuh dia zikir bil lisan wal qalbi, sehingga nanti dia bisa zikir dengan lidahnya dan juga bisa zikir dengan hatinya. Namun pertamanya harus dipaksakan. Itu takallub artinya dipaksakan dulu. Nanti kalau udah terbiasa enggak dipaksain lagi, otomatis bisa aja dia tuh zikir bil lisan langsung bil qalb. Jadi di awalil amri begitu, di awal-awal persoalannya ya harus dipaksakan. Sumala yazalu, kemudian dia senantiasa yuwazibu, terus istiqomah, konsekuen ala zalika, atas yang demikian itu, hatta yazuqal qalbu, sehingga hati itu terasa. Yazuqa al qalbu, jadi al qalbu jadi fa'il, jadi sehingga hati itu merasa lazzat zikri, lezatnya zikir. Tuh, hatta amil nasab, yazuqa fi'il mudhari, dinasabkan, alamat nasabnya dengan fathah. Kemudian ya al qalbu jadi fa'il, ya lazzat zikri itu ya jadi maf'ulnya, sehingga hati merasakan ya bagaimana lezatnya berzikir. Wa tasruqa alaihi, ini tasruqa wawunya huruf atap. Tasruqa ini fi'il mudhari dinasabkan karena dia diatapkan kepada yazuqa. Itu yazuqa itu kan tadi nasab, maka tasruqa dinasabkan lagi. Sehingga hati itu merasa lezatnya zikir dan apa? Bercahaya. Alaihi, atasnya, anwaruhu, itu muncul cahaya-cahaya. Orang kalau udah merasakan bagaimana lezatnya zikir, nanti akan muncul cahaya. Masya Allah, itu orang-orang yang ahli zikir itu Bapak Saudara, nanti akan muncul cahaya. Mukanya juga beda. Muka orang-orang yang zikir itu bercahaya, ya minimal nanti di akhirat. Kalau di dunia orang belum tahu kali ya siapa yang bercahaya, tapi biasanya orang yang ahli wudhu aja, ahli sholat udah ketahuan mukanya beda, tampaknya beda. Tapi nanti yang paling penting di akhirat. Di akhirat itu orang yang suka berwudhu katanya apa? Ghurran muhajjalin min asaril wudu. Jadi bercahaya, mukanya bercahaya, anggota tubuhnya bercahaya, tangannya, kakinya bercahaya. Nah, begitu juga orang yang ahli zikir. Ya, orang yang ahli zikir itu akan ya memunculkan cahaya. Masya Allah. Ya, makanya kita disuruh begitu. Ayo kita belajar supaya kita nanti bisa zikir dan akhirnya hati merasakan bagaimana lezatnya zikir. Orang kalau yang udah merasakan lezatnya zikir, Masya Allah enak banget udah. Di tangannya udah tasbih mulu yang dipegang. Ya, orang kalau udah megang tasbih, biasanya ya pasti dia zikir. Mau kemana-mana tasbih dikantongin aja. Dikantongin, itu nanti dibuka, ya dipegang. Ya pasti yang disebut Allah, Allah, astagfirullah. Karena ada tasbih. Jadi tasbih itu sebagai alat pembantu
Makanya boleh. Kita harus pegang tasbih. Pegang tasbih Bapak Saudara. Ya, mau kemana-mana jangan lupa kantongin tasbih. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini artinya dalam rangka kita pembiasaan. Ya, biasanya takalub dulu, ayo dipaksain dulu, dipaksain. Nah, nanti setelah itu barulah ada kebiasaan. Kan biasanya ya anak-anak kita kalau kita biasain begitu, dipaksain dulu awalnya. Coba di sekolah tuh. Di sekolah tiap pagi sekarang guru-guru membiasakan. Ya, itu tiap pagi suruh sholat duha, sholat duha. Itu awalnya dipaksain. Siapa yang kagak sholat duha dihukum, dikenakan denda, sanksi. Tuh. Jadi awalnya dipaksain. Tapi nanti dia akan terbiasa. Setelah dia lulus dari sekolah, nanti terbiasa. Ya Allah, saya dulu sama guru saya di sekolah saya. Ternyata tiap pagi sebelum belajar, sebelum apa, tadarus Al-Quran. Bahkan dia sholat duha. Walaupun dipaksain. Tadinya anak-anak kita pada kagak mau. Yang ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi di mana-mana. Dicari, dikenakan sanksi. Tapi ternyata setelah takalub nanti akan benar-benar terbiasa di dalam hati. Nah kita juga begitu. Kita Pak, kalau udah biasa sholat duha, belum mengerjakan sholat duha, ada yang kurang dalam pekerjaan kita. Kita jam 9, jam 10, jam 11 belum sholat duha. Kayaknya ada apa ini? Oh ternyata saya belum sholat duha. Karena udah terbiasa. Makanya biasain. Jangan sampai saudara kita semuanya itu nggak sholat duha. Awalnya paksain dulu. Pokoknya harus saya paksakan. Sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Kalau kelas kita baru awal 2 rakaat. Nanti kalau udah lebih mantap lagi 4 rakaat. Kalau udah lebih mantap lagi 6 rakaat. Mantapkan lagi 8 rakaat, 10 bahkan sampai 12 rakaat. Tuh, tapi nggak usah banyak-banyak dulu awalnya. Yang penting terbiasa. Nah begitu. Sehingga kalau kita udah terasa biasa, hati ini merasakan bagaimana nikmatnya. Sehingga kalau kita nggak melaksanakan sholat duha, itu kayaknya ada yang kurang dalam kegiatan hidup kita di hari itu. Ya walaupun kita pergi kemana-mana, pasti kita mampir dulu sholat duha dulu dah. Kita ziarah ke Wali Songo. Tetap saya begitu. Saya kalau ngajak jamaah ziarah ke Wali Songo, tetap jam 7, jam 8, jam 9 minimal waktu-waktu duha istirahat. Ayo kita sholat duha. Bahkan ada yang pernah jamaah bilang begini, Ustadz, saya di rumah kagak pernah sholat duha. Ziarah tiap hari sholat duha. Di rumah kagak pernah sholat duha. Saat diajak ziarah 7 hari, ya itu tiap hari sholat duha. Pulang ziarah, akhirnya terbiasa sholat duha. Tuh begitu. Jadi biasakan. Pertama harus takalub. Sama di zikir begitu. Awalnya takalub. Nah nanti insya Allah dia akan hati itu merasa bagaimana lezatnya zikir. Sehingga akan muncul cahaya-cahaya di situ. Fa inda zalika, maka ketika itu yahduru, maka akan hadir. Nah kalau udah begitu hadir dah hatinya. Bila takalupin kagak pakai takalub lagi. Wala mu'natin, nggak pakai ongkos biaya lagi udah. Bal rubbama sara ila halatin, akan tetapi terkadang itu menjadi satu kondisi situasional, kondisional, la yumkinuhu ma'ahas sabru, yang tidak dimungkinkan bersanya kesabaran, aniz zikri, daripada zikir, walal ghaflati, dan tidak ada kelalaian, anhu, daripada berzikir. Sehingga nanti akhirnya dia terus tekun. Kagak enak rasanya kalau nggak zikir. Tuh, dan langsung apa? Langsung hudur. Ya, bukan lidahnya doang tapi hatinya. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad seperti itu. Suma'lamu, kemudian ketahuilah rahimakumullah, semoga Allah memberikan rahmat buat kamu, annalizikri adaban. Annalizikri adaban. Sesungguhnya zikir itu memiliki adab, etika. Ini anna, ya huruf taukid. Itu anna. Lizikri itu jar majrur jadi khobar muqaddam. Nah adaban jadi isim anna muakhir. Itu begitu. Jadi anna lizikri adaban. Itu adaban isim anna. Ya isim anna. Sebelum masuk anna begini. Lizikri adabun, gitu. Lizikri adabun.
Tulis zikri jar majrur jadi khobar muqaddam. Adabun jadi mubtada muakhar. Nah, setelah masuk anna berubah anna lizikri adaban. Artinya zikir itu memiliki adab, etika, tata cara. Nah, ini adab ini harus kita bawa. Tata cara zikir ini harus kita bawa supaya nanti kita zikirnya mantap. Wa anna hudural qalbi, dan sesungguhnya hadir hati ma'al lisani bersama dengan lidah halat zikri pada saat zikir huwa ahammuha wa akaduha, itu yang paling penting dan yang paling ditekankan. Ahammuha tuh kalimatnya namanya isim tabdil. Ahammu, akadu, sama akbaru, asgharu. Akbaru lebih besar, asgharu lebih kecil, ahammu lebih penting, akadu lebih ditekankan. Tuh, begitu. Jadi yang pertama hudurul qalbi, hadirnya hati disertakan dengan lisan pada saat zikir, itu hal yang paling penting dan paling ditekankan. Fa'alaikum bihi, maka lazimkan atas kamu untuk itu. Fa inna dzakira, karena orang-orang yang zikir la yakadu yasilu ila syai'in min fawaidiz zikri, ya hampir saja tidak sampai kepada sesuatu dari manfaat-manfaat zikir, wa samaratihi, dan buah-buahnya, al maksudati yang dimaksud, illa bil huduri, kecuali dengan hudur, konsentrasi. Ya, zikir yang bisa membawa manfaat yang besar itu kalau zikirnya disertakan dengan konsentrasi, hudur namanya. Tapi dalam masa proses pembelajaran nggak apa-apa, terus kita belajar dan takallub kita paksakan sehingga nanti suatu saat ya, kita bisa zikir ya bil lisan ma'ah huduril qalbi, dan insya Allah itu banyak kemanfaatannya. Hasil maksudnya kalau kita udah zikir bil hudur. Nah, sekarang kita perhatiin nih adab zikir. Wa min adabiz zikri, di antara adab zikir, etika aturan zikir yang baik, ayyakuna zakiru lillahi, hendaklah orang yang zikir kepada Allah ala akmalil adabi, atas adab yang paling sempurna, wa ahsanil hayati, dan dalam ya kelakuan yang paling bagus, zohiron wa batinan, baik zohirnya maupun batinnya. Wa ayyakuna ala toharotin, kemudian syaratnya lagi, etikanya apa? Hendaklah dia zikir dalam keadaan suci, wa nazopatin tamatin, dan bersih secara sempurna. Jadi pertama adab kita, kalau zikir adabnya pakai sarung, pakai baju tangan panjang, berpeci. Kalau bisa pakai pakaian kebesaran kita. Kita di rumah boleh pakai pakaian kebesaran kita. Kita punya gamis, pakai gamis. Kita punya sorban, pakai sorban. Ya, itu tuh namanya etika kita. Begitu. Jadi di rumah nggak ada orang, itu lebih bagus kita pakai pakaian begitu. Ya, kalau di luar-luar kita biasa pakai sorban rapi. Pas banget sholat di rumah, cari jadi aja pakai kaos oblong. Ini namanya ya pembohongan namanya. Nggak boleh. Jadi lagi nggak ada orang, pakai pakaian yang rapi. Ustaz, saya kalau zikir, kalau wirid, kalau ibadah di rumah nggak ada orang kada yang lihat, udah biasa aja. Jangan, nggak boleh. Ya, pakai pakaian yang paling bagus, karena kita dilihatnya sama Allah. Jangan kita kalau ke masjid pakai pakaian bagus, kalau enggak merasa malu, tapi ketika di rumah itu dia pakaian cari jadi ketika ibadah. Nah, ini berarti pembohongan. Kata Allah, gue dibohongin nih. Nah, seperti itu. Kita biasa udah rapi nih. Kalau di masjid begini nih rapi. Di rumah ibadah begini juga, sama rapinya. Jangan dibeda-bedain. Ya, di kamar lagi sholat tahajud harus rapi. Walaupun gak ada orang. Bapak biasa pakai sorban, waktu tahajud pakai sorban. Bahkan boleh lebih rapi lagi. Boleh lebih rapi lagi. Kenapa? Kita lagi menghadap Allah. Nah, kalau di masjid kadang-kadang kita pakaian biasa, kagak enakan terlihat orang. Nah, itu jadi nggak boleh. Kita bukan karena orang, karena
Allah. Sehingga pada saat ibadah tuh etikanya kondisi yang paling bagus, zohir batinnya, termasuk lagi zikir seperti itu. Ya, jadi ini penting ini saya sampaikan supaya jangan sampai kita hanya rapinya di masjid doang. Ya, ibadah waktu di masjid rapi, pas banget di rumah cara jadi aja. Kan banyak yang beda ya. Iya. Nah, makanya kita harus rapi. Kita biasa pakai peci kalau di masjid. Ya, baju tangan panjang, sarung. Nah, madhep arah kiblat. Nah, waktu zikir juga begitu. Di rumah sekalipun ibadah, ya di rumah sekalipun harus seperti itu. Alat toharoh. Jadi kalau kita zikir punya wudu, ambil air wudu, nazofat tamah, suci sempurna. Nah, itu ya. Wa ayyakuna fi hali dzikrihi khasyi'an lillahi, dan hendaknya pada saat zikir dia khusyuk kepada Allah, mu'ziman li jalalihi, mengagungkan kebesaran Allah, mustaqbilan lil kiblati, menghadap ke arah kiblat. Kita mau zikir nih, kalau mau zikir ambil dah sejadah, ya ke kiblat lihat, ya jadi arahkan ke kiblat kita zikir. Nah itu namanya mustaqbilan lil kiblat. Terus mutrikon sakinal atrofi, menundukkan, kita nunduk. Ya, sambil sakinal atraf, anggota-anggota kita itu tenang. Jadi nunduk. Jadi kalau orang lagi zikir itu menghadap ke arah kiblat, dinunduk. Terus dah dibaca penuh dengan konsentrasi. Ada apapun juga dikagak tahu. Di samping kanan, di samping kiri, di depan, dikagak tahu. Sehingga benar-benar konsen. Orang kalau lagi konsentrasi, ada apa aja dikagak tahu dah. Karena ditundukkan tuh, matanya ditundukkan. Begitu Bapak Saudara. Jangan kita zikir apa aja kita lihat. Cecek lagi ini kita liatin. Ya bagaimana mau konsen. Nah seperti itu. Walaupun tetap masih bagus. Masih mau zikir. Nah tapi ayo sekarang kita tundukkan kepala kita. Kita menghadap ke arah kiblat. Supaya benar-benar hadir hati kita. Itu seperti itu. Ka'annahu fis sholati. Seakan-akan dia di dalam sholat. Kalau di dalam sholat kan begitu kita. Menghadap ke arah kiblat, pakaiannya rapi, nutup aurat semuanya. Terus mata tundukkan, lihat tempat sujud. Kita kalau sholat kan begitu. Allahu Akbar. Itu mata lihat tempat sujud. An-nazru ila maudi'is sujud. Lihat tempat sujud. Itu begitu Bapak Saudara. Jangan berpaling ke kanan, ke kiri. Lagi sholat lihat kanan, lihat kiri, nggak boleh, iltifat namanya. Ya, tetapi mata lihat tempat sujud. Kecuali nanti boleh kita kagak lihat tempat sujud pada saat tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah. Pada saat illallah kita tunjuk Allah, itu kita lihat nih tunjuk kita. Tuh begitu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Jadi pada saat at-tahiyat, tasyahud jangan nunjuk dulu. Ini at-tahiyat udah nunjuk aja. Jangan. Ya, tetap kita baca. Cuma dikeluarin. Ini telunjuknya udah dikeluarin. Jadi kalau pada saat kita tasyahud akhir, ya telunjuknya kita udah keluarin. Yang ini begini, yang ini kita keluarkan. Kita baca at-tahiyat sampai selesai. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat asyhadu alla ilaha illallah. Pas Allah tuh Bapak, nah kita tunjuk, ya boleh mata kita lihat, ya telunjuk kita. Nah setelah itu pandangan kita ke tempat sujud kembali. Tuh begitu caranya. Jadi mustaqbilan lil qiblah, mutrikon sakinal atrab, ya ditundukkan, tenang, ya ka'annahu fis shalah, seakan-akan dia di dalam sholat, seakan-akan lagi sholat. Orang lagi zikir nunduk. Ya, seakan-akan dia lagi sholat. Ya, walaupun dia nggak sholat, tapi jangan ngobrol. Ada orang zikir sambil ngobrol. Subhanallah gimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan. Ya, kita kalau lagi zikir benar-benar mantapkan. Nah, itu nanti akan ada asar, ada pengaruhnya seperti itu. Ya. Nah, saya kira masih banyak, nanti baru kita lanjutkan lagi. Ya, saya kira sampai sini. Ya, nanti baru kita lanjutkan tentang adab dan etika ketika kita
berzikir. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya latifan lam yazal ultub bina bi manazal innak latiful lam tazal ultub bina wal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.